Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Kali ini kita akan membahas suatu kasus di mana Anda sebagai wajib pajak tetap bisa diperiksa pajak meskipun Anda tidak lebih bayar. Gimana penjelasannya? Yuk simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas topik di mana Anda sebagai wajib pajak yang mungkin Anda baru memulai sebuah usaha dan akhirnya Anda mendapatkan SPT Anda rugi, ya, atau Anda mendapatkan perusahaan Anda merugi, ya. Nah, by the way teman-teman, di awal-awal kalau Anda membuat usaha, rugi itu adalah hal yang wajar, ya, karena memang mungkin Anda perlu biaya lebih besar, Anda belum mendapatkan omset yang baik gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi memang itu satu hal yang wajar dan tinggal Anda gimana caranya untuk bisa mengimprove perusahaan Anda supaya usaha Anda bisa lebih maju. Kembali ke topik terkait dengan rugi tadi ya, terkait dengan perusahaan yang rugi tetap bisa diperiksa. Nah, ini kondisi yang gini. Ini by the way, kalau yang kita sering tahu di lapangan ya, bahwa kalau kita lebih bayar ya, itu pasti diperiksa pajak, kan gitu, ya. Tapi kenapa rugi kok bisa diperiksa pajak? Pajaknya juga enggak lebih bayar. Nah, itu kan stigma-stigma yang di lapangan. Nah, by the way teman-teman, pemeriksaan ini harusnya itu bisa berasal dari beberapa sumber, ya. Jadi tidak harus Anda itu lebih bayar saja terus diperiksa, tapi sumbernya macam-macam. Nah, apa saja sumbernya teman-teman ya? Akan saya ceritakan ya. Jadi sambil saya coba lihat supaya saya nggak lupa jelasin ke kalian. Yang pertama teman-teman ya, yang pasti kalau yang hal pertama yang bisa menyebabkan Anda diperiksa adalah memang lebih bayar ya. Kenapa kok diperiksa teman-teman? Karena ketika Anda lebih bayar, juntrungannya seringkali itu adalah pilihan cuma dua. Anda pindah bukukan, jadi lebih bayarnya dipindah bukukan. Atau yang kedua, Anda restitusi. Ya, kalau pindah bukukan itu istilah gini. Anda misalnya lebih bayar di tahun atau di bulan sekian, misalnya gitu ya, atau di tahun sekian. Nah, itu diperkenankan untuk Anda dipindahkan ke bulan atau tahun yang lain. Untuk membayar pajak yang lain juga, misalnya seperti itu. Atau pajak yang jenisnya sama, cuma masanya lain. Nah, itu Anda pindah bukukan. Tapi kalau restitusi teman-teman adalah apa? Adalah ketika Anda itu mendapati lebih bayar dan Anda diwajibkan untuk menarik kembali pajaknya. Anda menarik kembali uang yang sudah Anda bayar di pajak, ya. Nah, so ketika Anda menarik kembali, maka pajak itu akan men-trigger ya Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan, karena salah satu hal ya, salah satu trigger utama ketika pajak melakukan pemeriksaan adalah dengan adanya kelebihan bayar yang ditarik, yang direstitusi tadi. Yaitu yang pertama. Yang kedua teman-teman adalah apa? Ini juga ada mungkin ya, yang kedua sumbernya adalah apa? Ketika mungkin pajak ini mengetahui bahwa Anda ternyata ada penghasilan yang mungkin belum Anda lapor, atau ada aset yang belum Anda lapor ya, dan sebagainya. Intinya mereka mengetahui dari data yang ada di lapangan Anda tidak melaporkan perpajakan Anda dengan benar. Otomatis ini yang memicu, alasan ini yang memicu pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada Anda. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga teman-teman adalah Anda ini ya menyampaikan SPT lebih bayar ya. Sama nih kurang lebih ya. Jadi kalau yang pertama tadi lebih bayar karena Anda mengajukan permohonan lebih bayarnya ya. Kalau yang kedua, ini Anda menyampaikan SPT lebih bayar ya. Kalau menyampaikan SPT lebih bayar, kalau kan gini, SPT tahunan itu kalau lebih bayar itu pasti akan direstitusi ya. Tapi kalau yang pertama tadi Anda mengajukan restitusi ya, atas misalnya Anda PPN ataupun apapun. Nah, 1 sama 3 sama kurang lebih ya. Terus teman-teman juga ini ya, wajib pajak meminta pengembalian pendahuluan. Jadi mungkin Anda contoh Anda misalnya lebih SPT PPN misalnya ya. Lalu Anda minta restitusi pendahuluan, ya itu Anda dikasih kembali duluan tapi tetap akan diperiksa ya. Terus teman-teman apalagi ini ya, nah ini wajib pajak yang menyampaikan SPT rugi. Nah ini juga teman-teman jadi indikator untuk diperiksa ya. Terus yang keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran
likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-selamanya. Ini juga salah satu trigger pemeriksaan, ya. Terus wajib pajak melakukan perubahan tahun buku, ya. Misalnya gini, Anda tahun buku biasanya bulan 1 sampai bulan 12, ya. Ternyata Anda mau ganti. Saya nggak mau tahun 1 sampai tahun 12, Pak. Saya mau tahunnya bulan ke-7 sampai bulan ke-6 tahun berikutnya. Nah, tahun bukunya Anda berubah. Itu juga bisa dilakukan pemeriksaan, ya. Terus teman-teman juga mungkin Anda nggak menyampaikan SPT, ya, atau Anda telat menyampaikan SPT, itu juga bisa jadi salah satu trigger pemeriksaan, ya. Terus, nah ini juga yang menarik teman-teman adalah Anda pun nggak ngapa-ngapain, ya. Anda pun nggak ngapa-ngapain, Anda sudah lapor benar, ya, nggak lebih bayar SPT terus, gitu ya, bayar pajak terus, ya. Tapi Anda terpilih, dalam artian apa? Anda mendapatkan kondisi Anda dipilih untuk diperiksa. Itu juga bisa teman-teman. Jadi secara acak gitu ya, disampling oleh pemeriksa, mereka lihat, oh ini semuanya baik-baik nih. Oke, saya random aja deh, salah satu saya pilih. Ya, terus Anda diambil, dijadikan objek untuk diperiksa. Ya, nah itu teman-teman pun Anda bisa diperiksa. Jadi anyway teman-teman, sumber atau penyebab Anda diperiksa itu macam-macam. Jadi jangan sampai Anda mikir gini, wah aku udah lapor bener, aku pasti tidak diperiksa pajak. Belum tentu juga ya. Tapi yang paling penting kan selalu, teman-teman kalau mendengarkan video saya yang lain, kan selalu saya ngomong ya, bahwa kalau Anda diperiksa, yang paling penting apa? Yang paling penting Anda siapkan datanya secara komplit. Jangan sampai Anda itu nggak siap data, karena pemeriksaan itu akan dibantu. Kalau Anda diperiksa, Anda akan terbantu kalau Anda punya data yang komplit. Ya, kami kalau di klien-klien kami selalu mengusahakan datanya harus komplit supaya kalau misalnya bergen ke pemeriksa itu lebih gampang. Ya, jadi kita bisa menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan pemeriksa bisa lebih paham terhadap apa yang kita maksud. Oke. Nah, sekarang teman-teman kembali kepada topik yang pertama tadi. SPT rugi nggak lebih bayar bisa diperiksa, ya jelas karena salah satu indikatornya SPT-nya rugi. Nah, cuma ini saya mau kasih Anda satu pemahaman, ya. Kadang ada orang, ada perusahaan yang mungkin sebenar-benarnya dia itu rugi. Oke, mungkin Anda hari ini yang nonton, ya. Tapi karena Anda takut diperiksa, akhirnya apa? Anda membuat seolah-olah Anda itu untung, ya. Dan saya tahu benar banyak perusahaan di luar sana yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena mereka takut diperiksa. Mereka tidak siap diperiksa, ya. Padahal sebenarnya itu mereka benar-benar rugi, teman-teman. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau seandainya saja ternyata Anda perusahaannya benar-benar rugi. Oke? Nah, by the way teman-teman, rugi itu ya nggak ada masalah. Anda jangan selalu berpikir, nih saya ngomong apa adanya ya, bahwa stigma di lapangan yang saya tahu, banyak orang yang berpikir gini, wah kalau kita lapor pajak setiap tahun harus omsetnya dinaikkan, harus untungnya dinaikkan, jangan sampai diturunkan. Nah itu stigma yang salah teman-teman. Ya, saya tidak mendukung stigma yang seperti itu. Kalau Anda memang sebenar-benarnya untung, ya enggak apa-apa Anda laporkan untung. Tapi kalau Anda sebenar-benarnya rugi teman-teman, please sekarang Anda pikirkan. Anda tetap harus lapor rugi, ya. Cuma, nah Anda harus cek dulu apakah data yang Anda siapkan sudah komprehensif atau enggak. Karena actually, sekali lagi, ketika Anda rugi, Anda pasti diperiksa. Sekarang tinggal PR-nya, gimana Anda menyiapkan data yang komprehensif, data yang komplit, pembukuan yang rapi, dokumen-dokumen yang rapi. Karena pasti diperiksa, ya. Dan yang paling penting juga teman-teman harus perhatikan, ya. Ketika Anda rugi, Anda lihat lagi. Nah ini memang sekarang mau tidak mau teman-teman, pajak ini menjadi salah satu kebutuhan Anda sebagai pengusaha untuk belajar. Jangan Anda pasrah saja, ya. Anda harus belajar, ya. Nah, kalau seandainya toh Anda rugi, Anda lihat lagi. Kalau rugi, oke, sekarang cek nih. Di pajak itu ada komponennya biaya yang bisa dibebankan, ya namanya deductible expense, atau biaya yang tidak bisa dibebankan atau non deductible expense. Nah itu Anda cekin. Apakah biaya-biaya saya ini sebenarnya semua bisa dibebankan? Oh ternyata biaya saya ini ada banyak biaya entertainment Pak, nggak ada daftar nominatifnya misalnya. Oke, maka Anda beresin dulu buat daftar nominatif dan sebagainya. Ya,
Atau misal Anda ternyata Anda punya penjualan gitu ya, ternyata notanya nggak ada. Nah, itu diberesin semua teman-teman ya. Jadi Anda cek, oh ternyata saya pernah pakai jasa pihak lain ya, tapi saya nggak potong PPh 23. Nah, itu Anda cek lagi karena itu bisa menjadi salah satu trigger untuk diperiksa ya. By the way, memang peraturan yang ada di pajak cukup detail ya, cukup banyak. Maka dari itu memang Anda perlu belajar ya, perlu banyak cari tahu ya, supaya Anda bisa mengerti bagaimana Anda bisa mengatasi perpajakan dengan baik ya. Nah, saya dorong teman-teman, kalaupun rugi, yuk tetap Anda usahakan ya lapor rugi aja. Ngapain Anda lapor untung ya kalau memang Anda rugi. Tapi Anda siapkan dulu semuanya. Kalau untung, ya laporlah untung ya, supaya apa? Supaya Anda bisa membayar pajak secara legal dan Anda nggak perlu pusing karena kedepannya Anda mau besar, usahanya pun juga aman. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar pajak dengan lebih komprehensif dan lebih detail teman-teman, saya sudah siapin satu pelatihan lengkap buat teman-teman dan sangat simpel sederhana untuk Anda belajar ya, namanya Mahir Pajak ya. Teman-teman boleh pelajarin videonya lengkap sekali supaya Anda nggak pusing-pusing lagi terkait dengan perpajakan Anda ya. Silakan Anda cari di linknya di deskripsi ya. Jadi kurang lebih itu, semoga teman-teman bisa ngerti ya. Dan silakan kalau memang Anda suka dengan konten ini, silakan di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya yang punya masalah yang sama bisa tahu problemnya, bisa tahu solusinya ya, tahu problemnya dan tahu solusinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe juga biar bisa dapat konten terus dari channel ini. Dan yang terakhir teman-teman yang pengen bertanya silakan di komen ya. Kalau pengen dapat respon cepat, silakan DM saya di Instagram ya. Mungkin akan lebih cepat daripada saya balas di komen ya. Sekian teman-teman, semoga selalu sehat, diberkatin dan selalu sukses buat teman-teman sekalian. Bye bye.